Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Kristus. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita dari surat Paulus kepada jemaat di Roma. Kita akan masuk ke dalam pasal 2 ayat 1 sampai 5, kita akan baca. Karena itu hai manusia, siapapun juga engkau yang menghakimi orang lain, kau sendiri tidak bebas dari salah. Sebab dalam menghakimi orang lain, kau menghakimi dirimu sendiri, karena engkau yang menghakimi orang lain melakukan hal-hal yang sama. Tetapi kita tahu bahwa hukuman Allah berlangsung secara jujur atas mereka yang berbuat demikian. Dan engkau hai manusia, engkau yang menghakimi mereka yang berbuat demikian, sedangkan engkau sendiri melakukannya juga. Adakah engkau sangka bahwa engkau akan luput dari hukuman Allah? Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, kau menimbun murka atas dirimu sendiri pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Mari kita berdoa sebelum kita melanjutkan kebenaran firman Tuhan hari ini. Kita berdoa kepada Tuhan, mohon pimpinan Roh Kudus. Terima kasih kepada Tuhan Yesus yang sudah memimpin kami, jemaat-jemaat GKR Haleluya, dan semua hamba Tuhan yang Tuhan masih pelihara dan Tuhan sudah berkati. Mohon pimpinan-Mu ya Tuhan, supaya kami bisa mendengar firman Tuhan dengan baik dan dengan benar. Biar Roh Kudus sendiri yang membukakan mata hati kami, agar kami mau hidup benar, hidup kudus, hidup sesuai dengan firman yang hidup itu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Pimpinlah kami sekali lagi, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, puji Tuhan, amin. Bapak Ibu, sebelumnya kita ingat waktu kemarin penginjil Fran menyampaikan firman Tuhan di dalam Roma 1 ayat 18 sampai selesai, di mana dinyatakan bahwa semua orang, terutama orang non-Yahudi, mereka di dalam hatinya bisa mengenal siapa Allah, tetapi tidak tahu Allah yang mana. Karena mereka justru membuat Allah sesuai dengan kehendak dirinya. Mereka membuat Allah di dalam ciptaan Allah. Sehingga mereka menyembah patung dan mereka menyembah Allah ilah yang mereka ciptakan itu. Dan kita di sini melihat bahwa di pasal 2 Paulus mengingatkan kepada kita bahwa bukan orang non-Yahudi saja, bukan orang Yunani saja yang berdosa, tetapi juga orang Yahudi dan juga semua orang. Oleh sebab itu Paulus ingatkan kepada kita juga sebagai manusia yang berdosa. Di sini dikatakan bahwa kita sebagai manusia, siapapun juga engkau yang menghakimi orang lain, engkau sendiri tidak bebas dari salah. Sebab dalam menghakimi orang lain engkau menghakimi dirimu sendiri, karena engkau yang menghakimi orang lain melakukan hal-hal yang sama. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Kristus, jikalau kita ingin hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, kita ingin hidup sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan, kita ingin hidup kudus sesuai dengan kemauan Tuhan, maka sebelumnya tentu kita harus membereskan diri kita sendiri dulu. Maka Paulus ingatkan kepada kita bahwa kita juga tidak lepas dari salah. Bisa saja kita menghakimi orang lain, dan bisa saja kita menganggap diri kita benar, diri kita hebat, diri kita kudus dan sebagainya, dan kita menghakimi orang lain. Dan di sini Paulus ingatkan bahwa kita sendiri tidak lepas dari salah. Jadi hari ini kita mau belajar. Sebelum kita belajar tentang hidup kudus, proses pengudusan dan sebagainya, kita juga perlu belajar
bagaimana sebelum proses di dalam kekudusan itu, di dalam melakukan kebenaran itu sehingga menjadi orang benar, orang kudus, maka kita juga harus introspeksi diri bahwa di dalam setiap manusia yang berdosa dari sejak Adam sudah memiliki natur dosa. Jikalau manusia sudah memiliki natur dosa, bagaimanakah mereka atau manusia yang berdosa ini dapat melakukan hidup benar atau hidup yang kudus? Maka kita diingatkan oleh Paulus bahwa orang Roma, orang Yahudi, non-Yahudi, semuanya mereka adalah orang yang berdosa. Bahkan dikatakan mereka menganggap diri orang pilihan Tuhan, orang yang diberikan hukum Taurat, orang yang dikhususkan oleh Tuhan, dan orang yang diadakan perjanjian oleh Tuhan terhadap Musa, Abraham, dan semua orang-orang besar di dalam perjanjian lama yang dianggap oleh mereka nenek moyang mereka. Di sini mereka menganggap diri mereka orang kudus, orang benar. Tetapi Paulus ingatkan kepada mereka di dalam Roma 2 ayat 17 juga dikatakan di sini, tetapi jika kamu menyebut dirimu orang Yahudi bersandar kepada hukum Taurat, bermegah dalam Allah dan tahu akan kehendaknya, dan oleh karena diajar dalam hukum Taurat dapat tahu mana yang baik, mana yang tidak, dan yakin bahwa engkau adalah penuntun orang buta, terang bagi mereka yang di dalam kegelapan, pendidik orang bodoh dan pengajar orang yang belum dewasa. Karena dalam hukum Taurat engkau memiliki kegenapan segala kepandaian dan kebenaran. Jadi bagaimana engkau yang mengajar orang lain, tidakkah engkau mengajar dirimu sendiri? Kau yang mengajar jangan mencuri, mengapa engkau sendiri mencuri? Kau yang berkata jangan berzina, mengapa engkau sendiri berzina? Kau yang jijik akan segala berhala, mengapa engkau sendiri merampok rumah berhala? Kau bermegah atas hukum Taurat, mengapa engkau sendiri menghina Allah dengan melanggar hukum Taurat itu? Sebab ada tertulis, sebab oleh karena kamulah nama Allah dihujat di antara bangsa-bangsa lain. Di sini orang Yahudi menganggap diri benar, menganggap hidup mereka melakukan hal yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Tetapi Paulus ingatkan bahwa mereka yang sombong, yang merasa diri benar, justru mereka juga adalah orang yang berdosa, yang hanya melakukan Taurat Tuhan dengan huruf saja. Dikatakan bahwa mereka jangan mencuri, tapi mereka sendiri mencuri. Jadi kalau kita melihat di sini, apakah Paulus layak juga di dalam menyampaikan kabar tentang penghakiman Allah kepada kita semua orang manusia dan seluruh orang Yahudi dan orang non-Yahudi? Apakah Paulus juga layak untuk menghakimi mereka melalui tulisannya ini? Ternyata kita melihat Paulus layak, karena dulu Paulus juga orang berdosa, tetapi sudah dijamah Tuhan dan dia dengan rendah hati mau dipakai untuk kebenaran Tuhan di dalam kehidupannya, dan juga dia mau dipimpin oleh Roh Kudus untuk diubahkan, dan juga melalui pimpinan Roh Kudus inilah Paulus diberikan ilham untuk menulis, menegur jemaat di Roma. Dan kita lihat di sini bahwa Paulus sendiri mengakui bahwa dirinya juga berdosa. Di dalam Roma 7 ayat 18 sampai 20 katakan, sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang membuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Demikianlah aku dapati hukum ini. Jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah, tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku, dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku.
Di sini Paulus diingatkan bahwa dia juga orang berdosa. Dan dia di dalam kehidupannya juga bisa berbuat dosa. Tetapi oleh karena Roh Kudus yang menuntun dia, maka dia bisa menulis tentang pengakuan dosanya, dan juga dia bisa menegur orang yang berdosa lewat perkataan firman yang dia nyatakan, yang dia tulis kepada jemaat di Roma. Pada dasarnya surat Roma ini bagi Paulus disimpulkan di dalam Roma 3 ayat 10 dan 12, seperti ada tertulis, tidak ada yang benar seorang pun tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng, mereka semua tidak berguna, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Jadi kesimpulannya adalah Paulus ingin mengingatkan betapa natur dosa manusia yang begitu besar, yang begitu hina, yang begitu menjauh dari Allah. Bagaimana mereka bisa hidup kudus? Bagaimana mereka hidup benar? Mereka bisa hidup di dalam penyertaan dan melakukan semua apa yang Tuhan mau buat hidup mereka. Dan kita percaya orang yang berdosa ini adalah orang yang di dalam tindakannya itu tidak keluar dari iman mereka kepada Yesus Kristus. Dan juga karena tindakan itu tidak berdasarkan karena kasih kepada Yesus Kristus atau kepada Allah. Dan yang ketiga, karena tindakan itu tidak dilakukan untuk memuliakan Allah. Jadi segala sesuatu yang di luar iman adalah berdosa. Dan segala sesuatu yang dilakukan tanpa kasih kepada Allah atau Kristus juga berdosa. Dan segala sesuatu yang kita lakukan tidak memuliakan Allah atau Kristus juga adalah berdosa. Dan di dalam perjanjian lama lebih-lebih kita melihat bahwa firman Tuhan menggambarkan kesalehan manusia itu sangat menjijikkan di hadapan Allah. Di dalam Yesaya 64 ayat 6a dikatakan, demikianlah kami sekalian seperti seorang najis, dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Jadi di sini Yesaya melalui tulisannya mengingatkan kita bahwa di hadapan Tuhan kesalehan kita saja dianggap seperti kain kotor. Bukan dosa, tapi kesalehan kami dianggap sebagai kain kotor. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dalam Kristus, kita dianggap segala kesalahan kita jikalau tidak beriman kepada Kristus, jikalau tidak mengasihi Kristus, jikalau tidak memuliakan Kristus, apapun yang kita perbuat walaupun itu saleh di luar Kristus, maka itu seperti kain kotor, apalagi berdosa. Dan di dalam perjanjian lama dosa kejahatan manusia digambarkan seperti cemar kain. Seperti dalam Yeskel 36 ayat 17 dikatakan, hai anak manusia, waktu kaum Israel tinggal di tanah mereka, mereka menajiskannya dengan tingkah laku mereka. Kelakuan mereka sama seperti cemar kain di hadapanku. Jadi keberdosaan orang Israel disebut sebagai cemar kain di hadapan Tuhan. Apa itu cemar kain? Cemar kain adalah cairan yang keluar dari seorang perempuan yang datang bulan, yaitu darah yang kotor itu. Dengan demikian kitab suci menggambarkan segala kesalahan kita itu seperti kain kotor, dan segala dosa atau kejahatan kita itu seperti cairan yang keluar oleh seorang perempuan pada saat mengalami datang bulan. Ini merupakan suatu kejijikan, dan bagaimana mungkin kalau kesalehan kita seperti kain kotor dan kejahatan kita seperti perempuan datang bulan, ini sangat menjijikkan. Dan ini juga bagaimana mungkin kita bisa layak masuk ke dalam kerajaan surga kalau digambarkan seperti ini di dalam perjanjian lama. Maka siapapun yang menganggap dirinya suci
atau lumayan baik dan bisa mengusahakan kesucian, kekudusan dengan kekuatan sendiri, apabila itu bisa layak masuk surga dengan perbuatan baiknya sendiri ini, harus merenungkan bagian ini. Dan itu pun tentu tidak layak kita masuk di dalam kerajaan surga. Maka di dalam Roma 3 ayat 23, Paulus mengingatkan kita kembali, mengingatkan jemaat Roma kembali bahwa karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi disimpulkan oleh Paulus bahwa semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Roma 3 ayat 23. Dan John Calvin berkata, karena perbudakan oleh dosa yang dengannya kehendak dibelenggu, maka kehendak tidak dapat bergerak dengan baik. Apabila mengaplikasikan dirinya kepada kebaikan, maka Alkitab katakan di sini perlu anugerah Allah yang sepenuhnya. Tuhan Yesus sendiri berkata di dalam Yohanes 8 ayat 34, setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Jadi kita memang sudah mati di dalam dosa, maka kita tidak bisa berbuat kebaikan. Dan Tuhan Yesus berkata setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan Paulus juga mengatakan bahwa manusia yang sudah mati karena pelanggaran dan juga karena dosa-dosa sendiri. Efesus 2 ayat 1. Dan bahwa kita semua adalah orang-orang yang harus dimurkai oleh Allah. Ayat 3. Dan manusia duniawi ini tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah, karena hal itu baginya suatu kebodohan dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. 1 Korintus 2 ayat 14. Jadi jemaat Galatia juga dikatakan oleh Paulus, demikian pula kita, selama kita belum akil balik, kita juga takluk kepada roh-roh dunia. Dan kembali Paulus menjelaskan kepada Timotius bahwa sebelum keselamatan, orang berdosa berada di dalam jerat iblis yang telah mengikat mereka kepada kehendak iblis. Jadi kita melihat natur dosa yang begitu mengerikan, begitu luar biasa, sehingga orang sulit untuk bisa hidup benar, hidup kudus di hadapan Allah. Jadi sebelum kita bicara bagaimana kita bisa hidup kudus di hadapan Allah, kita harus mengerti dulu bahwa natur dosa tidak akan memungkinkan kita untuk hidup benar di hadapan Allah. Orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya sudah dibutakan oleh zaman ini sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Makanya singkat kata kesimpulannya adalah orang berdosa itu seperti Lazarus yang mati di dalam kubur, membusuk perlahan-lahan, dan melalui John Owen dia mengatakan bahwa kita tidak memiliki kekuatan yang lebih yang di dalam diri seorang manusia di dalam kubur untuk memulai hidup baru dan keluar pada panggilan yang berikutnya, kecuali orang berdosa tersebut membutuhkan kata-kata Kristus yang penuh dengan kuasa yang membangkitkan Lazarus itu. Makanya Yesus berkata di dalam Yohanes 11 ayat 43, Lazarus, marilah keluar. Disinilah ada kekuatan daripada firman yang hidup membuat Lazarus yang sudah perlahan-lahan membusuk, yang tidak bisa berbuat apa-apa lagi, yang sudah nothing, tetapi dia bisa bangun dan bisa hidup. Nah, inilah yang diperlukan oleh manusia yang berdosa. Perlu kuasa daripada perkataan Kristus dan Roh Kudus untuk membangkitkan manusia kita yang mati untuk dihidupkan kembali. Oleh sebab itu perlu ada panggilan yang berkuasa. Di dalam 1 Korintus 1 ayat 23 dan 24 dikatakan, tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan untuk orang-orang Yahudi. Itu suatu batu sandungan, dan untuk orang-orang bukan Yahudi itu suatu kebodohan. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus ada kekuatan Allah dan hikmat Allah. Di sini adalah satu panggilan
Paulus menulis surat kepada jemaat Korintus bahwa ada satu panggilan, dia memberitakan Kristus yang disalibkan. Tetapi bagi orang yang mati rohani, orang Yahudi maupun orang non-Yahudi, mereka bilang itu adalah batu kesandungan dan juga kebodohan. Dan itu adalah panggilan yang universal, panggilan yang diperdengarkan oleh sarana firman Tuhan. Tetapi mereka tidak menerima panggilan itu. Mereka tidak mau percaya akan panggilan itu. Ini dinamakan dengan panggilan universal, panggilan yang diberitakan kepada seluruh orang secara umum. Tetapi ada panggilan yang efektif di ayat 24. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, mereka yang menerima panggilan efektif itu, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Nah, orang yang seperti inilah yang menerima panggilan efektif. Dia baru bisa hidup kudus, baru dibenarkan. Kenapa? Kalau kita melihat antara panggilan itu juga ada sebelumnya, itu adalah pemilihan. Pemilihan daripada Allah sendiri. Roma 8, 28 ayat 30, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung dari antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Jadi kalau kita melihat di sini, orang yang dipanggil itu adalah orang yang dipilih dari semula. Orang yang sudah ditentukan dari semula untuk menjadi percaya kepada Kristus dan menjadi gambaran anaknya Kristus. Dan mereka yang ditentukan dari semula itu mereka yang dipanggilnya. Jadi mereka yang dipilih, mereka juga ditentukan, dan mereka juga yang dipanggil. Mereka yang setelah dipanggil dibenarkan, mereka yang dibenarkan itu akan dimuliakan. Di sini kita melihat panggilan berhubungan dengan pemilihan. Orang yang dipilih Tuhan akan dipanggil Tuhan, pasti dia akan meresponi panggilan Tuhan seperti Saulus waktu sebelum dia bertobat, dia membunuh orang Kristen, dia menangkap orang Kristen, memenjarakan orang, menganiaya orang Kristen. Tetapi setelah dia bertobat melalui panggilan Allah, waktu dia jalan ke Damsyik, dia bertobat. Itu namanya panggilan yang efektif karena dia sudah dipilih, karena dia sudah ditentukan untuk dipakai Allah menjadi alat Allah untuk orang-orang non-Yahudi. Sungguh ajaib pemilihan Allah ini. Ketika Allah memilih untuk memanggil kaum pilihannya secara efektual, maka panggilan tersebut tidak dapat ditolak. Sebab tujuan Allah di dalam menyelamatkan kaum pilihan akan tercapai tanpa gagal. Jadi orang yang dipilih pasti waktu dipanggil dia akan menerima Kristus secara efektif, dan orang itu tidak bisa menolaknya. Seperti Saulus tidak bisa menolak, pasti dia akan datang kepada Kristus. Dan inilah tujuan Allah untuk menyelamatkan orang percaya. Ketika panggilan Injil terdengar, memang ada yang menolak, ada yang tidak. Kalau kita baca di dalam Yohanes 6 ayat 39 sampai 40, di sini ditekankan oleh Yesus, dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, kehendak Bapa, yaitu supaya dari semua yang telah diberikan Bapa kepadaku jangan ada yang hilang, tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Jadi kehendak Bapa dalam mengutus Yesus supaya dari semua yang dipilih akan diberikan kepadaku, kata Yesus Kristus. Dan
tidak akan hilang dan akan kubangkitkan pada akhir zaman. Di sini Yesus menggenapi apa yang Bapa pilih untuk dituntun, dibawa kepada Kristus, dan melalui panggilan Kristus. Makanya waktu Yesus Kristus di dalam dunia, dia panggil murid-muridnya, dan murid-muridnya meninggalkan jalannya di dalam pekerjaan nelayan. Dan kalau Matius dipanggil dalam pekerjaan cukai, dia tinggalkan pemungut cukainya dan dia datang kepada Kristus. Karena itu mereka semua adalah orang yang memang sudah dipilih oleh Bapa untuk datang kepada Kristus. Dan dengan kuasa perkataan Kristus yang memanggil mereka langsung datang kepada Kristus. Nah, setelah itu kita melihat bagaimana Allah bekerja di dalam hati setiap orang. Di dalam perjanjian lama kita ingat di dalam Yeremia 32 ayat 39 dan 40 mengatakan, aku akan memberi mereka satu hati dan satu tingkah langkah sehingga mereka takut kepadaku sepanjang masa untuk kebaikan mereka dan anak-anak mereka yang akan datang kemudian. Aku akan mengikat perjanjian kekal dengan mereka, bahkan aku tidak akan membelakangi mereka, melainkan akan membuat baik kepada mereka. Aku akan menaruh takut kepadaku ke dalam hati mereka, supaya mereka jangan menjauh daripadaku. Di sini Tuhan ingatkan kita bahwa di dalam perjanjian lama Allah berperkara untuk mengubah hati mereka yang sudah berdosa untuk berbalik kepada Dia. Diubah di dalam hati mereka. Maka kita melihat di dalam perjanjian baru ini sebenarnya adalah pengubahan hati melalui kelahiran baru. Jadi seseorang kalau sudah dipanggil, sudah menerima panggilan itu dan percaya kepada Kristus, ada namanya kelahiran baru di dalam kehidupannya, di dalam hati yang baru, di dalam pertobatannya. Di dalam perjanjian lama juga Tuhan menjanjikan bahwa mereka akan datang kepadaku. Aku akan mengubah hati mereka dan juga membawa mereka datang kepadaku. Ini adalah satu janji di dalam Yeremia 32 ini untuk mereka dilahirkan baru hati mereka. Jadi kalau kita lihat pada zaman Tuhan Yesus berbicara kepada Nikodemus, di dalam Yohanes 3 ayat 1 dikatakan adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang kau adakan itu jika Allah tidak menyertainya. Yesus menjawab, katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Nah, di sini ada seorang Nikodemus datang, pemimpin agama Yahudi yang luar biasa, yang pintar dan juga hebat, dan dia berkata, Rabi, kami tahu engkau datang sebagai guru yang diutus oleh Allah, karena tidak seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang kau adakan itu jika Allah tidak menyertainya. Sebenarnya tinggal Tuhan Yesus jawab, iya, apa yang kamu katakan benar, aku Rabi, aku guru yang diutus Allah, memang aku mengadakan tanda-tanda ini karena Allah menyertaiku. Tuhan Yesus tinggal berkata bahwa Bapa memang mengutus aku dan Bapa menyertai aku, dan aku pun memiliki kuasa di dalam kekuatan kuasa daripada aku sendiri dan juga kuasa Bapa dan Roh Kudus. Dan ini bisa dinyatakan oleh Tuhan Yesus kepada Nikodemus, tetapi Yesus justru menjawab hal yang lain. Di ayat 3 ini dikatakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Maka kata Nikodemus kepadanya, bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Jadi maksud daripada Nikodemus, dia tidak mengerti bahwa kelahiran yang dimaksud adalah kelahiran dari Roh Kudus untuk mengubah hatinya.
diubah menjadi hati yang baru. Kalau tidak itu terjadi di dalam kehidupan Nikodemus, maka Nikodemus tidak akan masuk dalam kerajaan Allah. Bahkan Nikodemus tidak akan percaya kepada Yesus, dan Nikodemus tidak akan bisa bertobat, dan Nikodemus tidak akan bisa hidup berkenan kepada Allah dan hidup benar dan kudus di hadapan Allah. Jikalau demikian, bagaimana dia bisa masuk di dalam kerajaan Allah? Ini maksud Tuhan Yesus Kristus. Maka dia harus dikalikan kembali. Tetapi Nikodemus berpikir cara dilahirkan kembali itu dari fisik, secara lahiriah. Tetapi maksud Tuhan adalah secara rohania. Maka jawab Yesus di ayat 5, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Maka kita lihat Yesus ingatkan kepada Nikodemus, kamu harus dilahirkan dari air dan roh. Maka jika tidak demikian, tidak akan masuk dalam kerajaan Allah. Air artinya tanda pertobatan, tanda pembasuhan, di mana Yohanes Pembaptis juga membaptis dengan air. Mereka membasuh diri dan mereka bertobat, mereka mengaku bahwa dirinya mereka orang berdosa. Dan dengan Roh Kudus yang akan mengubah hati yang di dalam. Kalau tanda air adalah tanda jasmani, menunjukkan bahwa saya adalah orang berdosa. Tetapi yang terpenting adalah roh yang mengubah hati. Roh Kudus itu sendiri yang akan membuat orang lahir baru. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Jadi Nikodemus, kamu jangan berpikir kelahiran yaitu kelahiran fisik yang dari daging akan mati, akan binasa, tidak akan kekal. Tetapi jikalau itu lahir dari Roh Kudus, maka kamu akan diubahkan. Kamu akan percaya, bertobat, dan mengerti tentang kebenaran Allah. Seperti yang dibawa firman oleh Evangelis Rina kemarin, bahwa Tuhan akan membukakan kepada orang-orang kecil, dibukakan oleh Roh Kudus, menjadi lahir baru, dan dia akan mengenal Kristus, bertobat, dan mau melakukan segala perintah ketetapan Tuhan Yesus yang sudah menjadi teladan bagi hidup manusia. Janganlah kau heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau dan kau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Nah, inilah kedaulatan Tuhan, bahwa seperti angin, Roh Kudus yang bekerja itu seperti angin, yang melambangkan juga angin yang bertiup dengan keras. Dan ini adalah lambang Roh Kudus. Dan kalau kita lihat angin, kita tidak bisa melihatnya. Kita melihat angin tidak bisa melihatnya, tetapi kita bisa melihat bagaimana pergerakannya, arahnya dengan daun yang bergoyang, atau pohon-pohon, atau kain, atau apa, bendera yang bergoyang ke arah mana. Kita bisa lihat bukti bahwa ada angin, tetapi kita tidak bisa melihat wujud daripada angin. Maka demikian juga Roh Kudus bekerja. Roh Kudus tidak terlihat, dia bekerja di dalam kehidupan kita. Kita tidak bisa tahu bagaimana kapan Roh Kudus bekerja, tetapi yang kita tahu adalah hasil daripada perbuatan Roh Kudus itu yang melahirkan baru kita, sehingga kita mengaku dosa kita, sehingga kita bisa menyatakan bahwa kita ini orang yang najis, orang yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, orang yang sungguh-sungguh tidak layak di hadapan Tuhan. Maka waktu Roh Kudus itu bekerja, kita bisa merasakan, walaupun kita tidak bisa melihat. Kita bisa merasakan, dan hasil daripada buah-buah Roh Kudus itu kita bisa nyatakan dalam kehidupan kita. Maka kelahiran baru, atau yang dinamakan dengan generasi,
Ini merupakan karya Roh Kudus untuk mempersatukan orang berdosa yang terpilih kepada Kristus dengan mengembuskan kehidupan baru ke dalam orang berdosa yang mati dan rusak, sehingga membangkitkannya dari kematian rohani kepada kehidupan rohani, mengambil darinya hati yang keras dan memberikan hati yang taat, agar ia dibasuh, dilahirkan dari atas, dan sekarang mampu bertobat dan percaya kepada Kristus sebagai ciptaan baru. Selain itu, regenerasi merupakan tindakan Allah semata dan oleh karena itu bernatur monergistik. Artinya hanya Allah saja yang aktif, kita pasif. Dicapai oleh tindakan yang berdaulat oleh Roh, terlepas dari dan tidak bersyaratkan pada kehendak manusia untuk percaya. Singkat kata, iman manusia tidak menyebabkan regenerasi atau lahir baru, namun lahir baru atau regenerasi yang menyebabkan iman manusia. Jadi manusia bisa beriman, bisa bertobat, bisa hidup dalam rohaninya yang mati, bisa taat, bisa bertobat, bisa percaya kepada Kristus, bisa menjadi ciptaan yang baru, bisa hidup yang baru. Itu karena Allah yang bekerja di dalam Roh Kudus, di dalam melahirkan baru kita, sehingga kita baru bisa hidup benar di hadapan Tuhan, baru bisa hidup kudus di hadapan Tuhan, baru bisa hidup mau memuliakan Tuhan, mau mengorbankan diriku untuk bisa nama Tuhan menjadi besar dan memuliakan Tuhan. Tidak hidup di dalam kepentingan diri sendiri lagi. Itulah yang dilakukan oleh Roh Kudus tahap-tahap untuk kita bisa hidup kudus. Jikalau tidak, tahap ini diperoleh oleh manusia yang berdosa, maka orang itu tidak akan bisa percaya kepada Kristus, tidak akan bisa bertobat, tidak akan bisa taat, tidak akan bisa memiliki hati yang baru dan perbuatan yang baru, yang suci, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Tidak mungkin. Maka kita lihat mulai dari manusia yang berdosa, natur dosa, yang tidak ada apa-apanya, yang semuanya berdosa dan tidak ada yang berbuat baik, dan semuanya binasa dan sia-sia adanya. Tetapi oleh karena pilihan Tuhan dan panggilan Tuhan yang efektif, dengan kuasa Allah, kuasa Roh Kudus, kuasa Kristus, maka orang itu bisa datang kepada Kristus waktu dipanggil melalui sarana firman Tuhan, dan orang itu bisa memukul diri bahwa dialah orang berdosa, dan disitulah ada pertobatan, penyesalan, dan ada kerinduan yang baru untuk mau mengikut menjadi murid Kristus dan melakukan apa yang menjadi teladan Kristus, dan mau memuliakan Kristus, mau hidup baru, hidup kudus, dan hidup di dalam kebenaran dan rencana Allah selama-lamanya. Saya percaya jikalau ini semua terjadi dalam hidup kita, baru kita bisa hidup kudus. Minggu depan kita akan lanjutkan kembali bagaimana hidup di dalam pengudusan yang bagi setiap kita yang sudah diubah oleh Kristus. Mari kita berdoa.